nanti kita akan cek bersama-sama seberapa banyak variasi dari edible mushroom yang sudah teman-teman konsumsi ya sebagai teknologi pangan sekali lagi, dan juga di sini baik dari FTI maupun MCT ya, edible mushroom ini banyak digunakan baik di industri pangan maupun industri kuliner. Oke. Nah, kita pengawalan dulu ya. Kalau kita bicara tentang makhluk hidup ya, kita bisa kategorikan ada eukariotik dan juga prokariotik. Nah, ketika kita bicara tentang edible mushroom atau fungi, jadi sama ya, jamur, mushroom, fungi, ya, ini termasuk dalam kelompok eukariotik. Ya, nah di sini ada yang masih ingat tidak? Apa sih perbedaan antara eukariotik dan juga prokariotik? Ada yang masih ingat? Apa bedanya? Pelajaran SMA nih, atau mungkin semester lalu sempat dibahas di biologi kah? Apa sih bedanya eukariotik dan juga prokariotik? Saya mau coba, Bu. Ya, Kalau Matthew. yang prokariotik itu tidak punya membran inti, sedangkan yang eukariotik itu punya membran inti ya, Bu. Betul, betul, tepat sekali. Oke, yang lainnya bisa menyebutkan satu perbedaan lagi? Yang lainnya? Oke, masih ingat apa sih bedanya eukariotik dan juga prokariotik? Bu, saya ingin mencoba.
Teman-teman sabar ya, Budaya di kampus mati lampu. Suruh nunggu bentar. Halo, aduh, ini di kampus ini beberapa kali mati terus ya. Oh, oke, yuk kita kembali lagi ya. Ya, oke. Jadi karena di kampus ini beberapa kali mati, jadi kalau misalnya Budaya tiba-tiba menghilang bukan berarti ghosting ya. Jadi silakan bisa ditunggu. Oke. Nanti kalau misalnya udah di kampus, ya kebetulan kalian kalau di lab itu ada beberapa alat yang bahaya kalau misalnya mati lampu. Ya, salah satunya adalah alat uji protein namanya Kildal. Ya itu kalau misalnya dia lagi running kemudian mati lampu pet gitu, kalian lebih baik keluar dari lab karena ada gas yang sangat karsinogenik dan juga toksik. Jadi ini kondisinya, jadi kalau di FTP nggak baik nih, mati lampu terus. Oke, baik. Kita kembali lagi ke laptop ya. Terakhir ya kita sedikit mengulas terkait dengan eukariotik ya. Kalau terkait dengan eukariotik ya di bidang pangan memang kemudian kita mengenal ada beberapa mikroorganisme ya yang kemudian juga banyak digunakan di industri pangan. Salah satunya adalah proses fermentasi. Ada yeast, ada mold dan juga ada fungi gitu ya. Nah, di sini baik yeast, mold dan juga fungi ini masuk ke dalam eukariotik. Tapi kalau bakteri ya, kalau bakteri ini sudah masuknya ke prokariotik. Jadi bukan eukariotik. Nah, terkait dengan fungi, ya sekilas, fungi ini sendiri sebenarnya tidak seperti layaknya manusia, gitu ya, yang kemudian melakukan proses digesti setelah kita mengkonsumsi makanan masuk ke dalam sistem pencernaan, baru di situ proses digesti dilakukan. Ya, tidak seperti manusia. Fungi ini melakukan proses digesti, ya jadi apapun makanannya harus kemudian di breakdown dulu baru bisa diserap oleh tubuh atau sel, baik itu manusia maupun dalam konteks ini adalah fungi. Untuk fungi, mereka melakukan digesti ini di luar tubuhnya, gitu ya. Jadi makanan yang berada di lingkungan tempat hidup mushroom atau fungi, ya, saya besarkan, ya. Ini kan pasti akan ada berbagai senyawa organik, gitu ya, yang memang
mereka akan gunakan sebagai nutrien untuk mendukung kebutuhan hidupnya. Nah, untuk fungi sendiri, mereka akan mengeluarkan dulu enzim, ya, dikeluarkan ke lingkungan di sekitar fungi tersebut tumbuh. Enzim inilah yang kemudian akan berperan untuk membreakdown organic matters atau senyawa organik menjadi zat yang lebih kecil, ya. Setelah proses breaking down, baru kemudian akan diabsorb oleh fungi. Ya, ini adalah yang berbeda. Kalau manusia sendiri, kondisinya adalah kita ada makanan, kita konsumsi dulu, ya, kemudian baru enzim akan bekerja setelah makanan tersebut masuk ke dalam tubuh. Sementara fungi ini berbeda, dia mengeluarkan enzim tertentu, ya, untuk kemudian membreakdown dulu makanan, ya, di luar tubuhnya. Setelah proses breakdown itu selesai terjadi di luar tubuh fungi, baru mereka serap unsur-unsur yang sudah terbreakdown tadi. Ya. Ini kemudian di sini ya kita refresh dulu. Ya, kita ada beberapa klasifikasi, ya, ada animal, ya, ada fungi, ada protista, ya. Ini ya, Anda bisa sekilas merefresh, ya. Yang akan kita bicarakan hari ini adalah bagian yang di sini kita akan fokus ke fungi, ya. Dalam hari ini kita akan bicara dua jenis mushroom, satunya adalah edible mushroom, satunya adalah poisonous mushroom, yaitu mushroom yang memang tidak bisa dikonsumsi karena mengandung toksin yang berbahaya. Jadi tidak semua mushroom ini bisa kita konsumsi, teman-teman, ya. Mungkin di sini ada yang suka hiking atau ada yang suka kemah gitu ya, atau ada yang suka naik gunung. Biasanya kalian ini kan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di situ. Ya, ini harus hati-hati kalau misalnya Anda ketemu dengan jamur liar ya di hutan atau tempat kalian hiking, jangan langsung dimakan ya, karena nggak semua mushroom itu tuh aman. Ya, ada beberapa mushroom yang toksik. Sehingga biasanya kalau yang suka kemah ya, atau naik gunung gitu ya, kita biasanya akan mengecek dulu apakah toksik atau tidak. Caranya adalah dengan salah satunya ya, bisa dioleskan ke area-area tubuh yang sensitif, contohnya di belakang mata. Oke, baik. Jadi saya masih ingat banget nih ya, waktu itu saya juga masuk ke dalam, kalau SMA sih namanya ya semacam mapala gitu ya. Nah, di situ kalau misalnya Anda ketemu dengan mushroom ya, kita bisa cek apakah ada alergi atau tidak, adakah toksik atau tidak, toksin atau tidak, itu dengan cara mengoleskan di bagian-bagian yang sensitif di tubuh manusia. Contohnya nih, di bagian belakang telinga itu adalah kulit itu sensitif. Jadi kalau misalnya nanti bisa, maksudnya daripada langsung dikonsumsi, ya biasanya kita oleskan di belakang telinga. Kalau tidak ada reaksi alergi apapun, bisa jadi itu aman ya. Nah, tapi nanti sekilas kalau di industri pangan sebenarnya kita tidak harus melakukan hal seperti itu. Kita ada cara lain ya, ada teknik analisis yang kemudian bisa secara lebih akurat lagi mendeteksi keberadaan ya dari toksin. Nah, di sini ya kalau kita membayangkan mushroom ya, jamur ini memang secara umum ya, meskipun tidak semua tapi secara umum memiliki stem atau batang ya. Memang kemudian ada beberapa mushroom yang tidak ada batangnya, tapi kemudian secara umum ya ada stem, batang, ada cap ya bagian yang paling atas atau kita sebut sebagai pileus, dan juga ada bagian gills yang nanti kita akan lihat bersama-sama. Oke. Nah, di sini ya kita klasifikasikan suatu bahan pangan sebagai mushroom ya, ini adalah lebih ke tanaman ya yang memiliki gill, baik ada atau tidaknya stem. Ya, jadi kalau misalnya Anda menemukan tanaman yang ada gills-nya, gills itu yang seperti ini ya teman-teman. Ya. Nah, ini bisa kita kategorikan sebagai mushroom. Misalnya, ya Anda temukan, oh ada gills-nya, tapi nggak ada stem-nya, it's okay. Tetap kemudian kita klasifikasikan sebagai mushroom. Ya, jadi di sini misalnya with or without stems, yang pasti ada gills, ya, ada gills-nya di sana. Okay. Nah, di sini mushroom itu sendiri dari tempat dia hidup, ya, lokasi dia hidup, ada yang memang di atas
tanah, jadi kita bisa dengan mudah menemukan keberadaan dari mushroom tersebut karena tampak nih, ya tumbuhnya di atas tanah, tapi kemudian ada juga mushroom yang kita harus yang tumbuhnya ini ada di bawah tanah, ya contohnya adalah truffle mushroom, jamur truffle, ya. Ini bukan truffle yang dari coklat, ya, ini adalah jamur truffle. Nanti saya akan perlihatkan contohnya. Ya, jadi sekali lagi jamur itu ada yang memang tumbuhnya di atas tanah, tapi ada juga contohnya adalah truffle mushroom yang memang tumbuhnya itu berada di bawah permukaan tanah. Ya, nah di sini, kalau dilihat dari struktur dari mushroom, ya mushroom ini merupakan juga sering disebut sebagai fruiting body. Kenapa disebut sebagai fruiting body? Kita lihat di sini. Secara umum, struktur dari mushroom itu ada cap, kemudian ada gills, stem, tapi stem ini sekali lagi sangat tentatif, ya ada yang punya stem, ada yang enggak, ada yang tidak punya. Kemudian volva dan juga ini bukan akar. Ini sebenarnya adalah miselium. Miselium itu adalah kumpulan dari hifa. Ya, jadi kita tidak bilang ini sebagai root atau akar, tapi ini sebenarnya adalah miselium. Oke. Nah, kenapa kemudian mushroom ini sering disebut juga sebagai fruiting body? Karena yang kita lihat di sini, yang kita konsumsi, baik itu caps dan juga gills, ini merupakan, dan juga stem, gitu ya, ini merupakan bagian reproduksi dari mushroom sebenarnya. Ya, sebagai alat reproduksi dan juga untuk mempertahankan diri, maka ya ketika kita bertemu dengan mushroom yang ada racunnya, itu adalah hal yang memang secara bisa. Tanaman pun juga memiliki sistem pertahanan tubuh, sama kayak misalnya manusia punya sistem imun. Ya, kalau misalnya mushroom ini pun karena mereka berusaha untuk bertahan hidup, maka kemudian mereka ada beberapa mushroom yang kemudian memproduksi racun ya untuk mendukung hidupnya supaya kemudian terhindar dari pemangsa yang lainnya, gitu ya. Nah, keberadaan dari poisons inilah yang kemudian ini harus hati-hati, ya, yang nantinya akan kita bahas. Oleh karena itu, karena ada potensi keberadaan poison, tidak semua mushroom ini bisa dikonsumsi dengan aman, gitu ya. Jadi sekali lagi struktur dari mushroom ada cap, ada gills, ada stem, kemudian ada volva dan juga miselium. Sebenarnya ini adalah alat reproduksi dari mushroom, ya, sehingga mushroom ini merupakan salah satu contoh dari fruiting body. Gitu. Nah, ini adalah gills, teman-teman. Kalau ini saya kira Anda sering menemukan dan melihat ini, ya, yang bentuknya seperti lembaran kertas, ini kita sebut sebagai gills. Gills ini adalah area yang kita sebut sebagai spore forming part. Ini adalah bagian dari mushroom yang banyak memproduksi spora yang nantinya kalau misalnya jatuh ke tanah, gitu ya, ini akan tumbuh menjadi mushroom yang muda, ya. Gitu. Jadi ini adalah alat reproduksinya, spore forming. Disinilah spora dari mushroom itu diproduksi. Nah, kalau kita lihat dari proses reproduksinya, ya, secara umum dari mushroom yang sudah dewasa, di bagian bawah gills ini akan merilis spora, ya, kemudian spora ini akan jatuh, dia akan membentuk hifa dulu. Dari hifa ini akan saling bergabung dengan hifa-hifa yang lainnya membentuk struktur yang lebih kompleks yang kemudian kita sebut sebagai miselium. Baru kemudian miselium ini secara gradual akan kemudian membentuk lagi, ya, mushroom yang dewasa. Jadi sebenarnya sekali lagi mushroom ini merupakan sebenarnya yang kita lihat di sini cap, gills, stem ini merupakan fruiting body yang memang fungsinya adalah untuk reproduksi tanaman ini, ya. Oke. Nah, di sini kita bisa membedakan berbagai tipe dari gills, ya. Sebenarnya gills itu lebih merujuk pada, mungkin lebih tepatnya lagi adalah spore forming part, ya, bagian yang membentuk spora. Ini kita bisa bedakan menjadi banyak tipe, ya, yang bentuknya seperti
kain, ya, seperti kertas, ini kita sebut sebagai gills. Kalau ada yang bentuknya seperti gambar ini, sebenarnya ini tidak kita sebut sebagai gills lagi, ini force, ya. Kemudian ada yang disebut sebagai wedge, dan juga ada yang bentuknya seperti gigi, ya. Ya, ini kita sebut sebagai teeth. Itu. Ya, jadi sekali lagi bagian bawah dari cap ini sebenarnya bisa membentuk berbagai pola yang kemudian masing-masing ini memiliki nama yang lebih spesifik lagi, sehingga saya kira teman-teman ini perlu untuk dihafal supaya tidak salah menyebutkan nama, ya, karena tidak semua langsung kita ketuk rata disebut gills, ya, ada namanya sendiri-sendiri. Nah, terkait dengan morfologi cap-nya pun ini juga ada namanya masing-masing. Ya, ini harus diingat-ingat lagi ya supaya nggak keliru ya. Yang ini namanya ya campanulate, ya bell shaped, yang ini conical, ya ini convex dan seterusnya. Oke. Nah, nanti Anda bisa menghafal sendiri. Oke, kita akan jalan-jalan dulu untuk melihat berbagai edible mushroom. Ya, yang pertama ini adalah jamur kancing. Ya, saya kira semua sudah pernah mengkonsumsi jamur kancing. Ya, kemudian selanjutnya ada jamur tiram, oyster mushroom. Ya, ini biasanya yang suka digoreng nih kalau lagi ke resto. Ya, kemudian di sini ada jamur merang, kemudian ada jamur shiitake. Ya, ini adalah cauliflower mushroom. Ya, dan juga ada maitake mushroom. Ini memang secara fisik kita bisa mendeteksi dengan mudah, gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda melihat ada bentuk, Anda menemukan jamur yang bentuknya mirip seperti ini, ya, mungkin lebih baik tetap dicek dulu, apalagi Anda menemukannya di tempat yang terbuka. Ya, kalau misalnya di supermarket sudah pasti itu jelas ya jamurnya apa, tapi kalau misalnya Anda lagi main-main nih, ya, belusukan ke hutan, kemudian selanjutnya Anda menemukan ini, nah ini harus hati-hati ya. Karena dalam mushroom ini ada beberapa yang memang bentuknya itu mirip tapi sebenarnya bukan ya. Ini yang sebelah kiri ini ada enoki ya. Ini ada lychee mushroom, kemudian ada jamur kuping ya. Nah, ini adalah contoh dari edible mushroom yang lainnya. Yang warnanya ada yang warnanya kuning pun juga kita bisa konsumsi ya. Oke, kemudian yang ini adalah truffles ya, ada yang warnanya cenderung cerah atau kita sebut sebagai white truffles, dan juga ada yang bentuknya hitam atau black truffles. Kalau kita amati dari jenis mushroom sebelumnya, ini memang mereka ini tumbuh di atas permukaan tanah, sehingga kemudian kita bisa mendeteksi keberadaan dari mushroom ini dengan mudah, karena di atas tanah udah kelihatan. Nah, yang truffles ini yang tadi saya sampaikan, ada jenis mushroom yang memang tumbuhnya itu di bawah tanah. Ya, jadi harus kita gali dulu. Ya, ini adalah contohnya, white truffles dan juga black truffles. Ini harganya cukup mahal. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada di Chinese cuisine, ini sering dikonsumsi juga, ya, dan seterusnya. Ya. Ini silahkan nanti nama-namanya bisa Anda hafalkan supaya nanti ketika Anda ada kesempatan untuk beli mushroom ya tertentu di market, nggak salah beli. Ya. Oke, kita lanjut ke kualitas. Ya. Kalau dari segi secara fisik ya, dan juga komponen nutriennya yang di dalam. Di sini ya, ini perlu untuk kita pelajari juga supaya proses pengolahan yang akan kita berikan kepada mushroom ini bisa sesuai. Yang pertama adalah yang perlu kita ketahui, memang sebagian besar dari komponen penyusun jamur itu adalah air. Oleh karena itu, ya air ini memiliki karakteristik mudah kehilangan kandungan air dan juga sebenarnya mudah lagi untuk menyerap air, gitu ya. Anda pernah pernah mengkonsumsi kalau masakan Korea yang ada jamurnya, saya kok lupa ya. Ya jamur yang kering, ya misalnya nih, Anda bisa mencoba mengingat ya,
Ada kalau misalnya kita jamur itu dikeringkan, kemudian selanjutnya kita ada proses rehidrasi lagi, direndam di air, maka dengan cepat kemudian mereka akan menyerap kembali air. Ya, itu adalah sekali lagi salah satu karakteristik dari jamur. Ya. Kemudian dari segi dinding sel yang menjadi penyusun jamur ini memang tidak tersusun oleh hemiselulosa, tapi kemudian penyusunnya adalah kitin. Ya, jadi sekali lagi untuk cell wall ini tidak disusun oleh hemiselulosa tapi oleh kitin. Kitin ini merupakan kompleks karbohidrat amina yang cukup kompleks ya. Dan kitin ini merupakan salah satu bagian juga dari serat. Ya, serat itu ada banyak fiber. Itu ada hemiselulosa, ada kitin, ya, dan juga ada jenis yang lainnya. Karena kitin ini masuk ke dalam fiber, maka ketika kita bicara tentang nutrien di dalam mushroom, ya, mushroom ini kemudian juga merupakan sumber fiber, sumber serat yang baik. Ya, serat ini ya memang kemudian bisa membantu untuk memperlancar proses pencernaan ya atau ekspresi. Jadi ini baik. Selain itu ya mushroom ini juga umumnya tinggi akan protein dan juga vitamin B12 serta memiliki beberapa kandungan antioksidan. Nah, yang menarik adalah saat ini ya mungkin ada yang pernah melihat produk ini ya di pasaran. Ada yang tahu ini namanya apa? Ada yang pernah melihat ini? Totole, betul. Ya, totole itu dari mana? Dari jamur. Jamur. Kok bisa? Kok bisa jamur itu kasih rasa umami? Ada yang tahu? Rasa umami itu sebenarnya disebabkan karena kandungan apa di dalam bahan pangan? Asam glutamat ya, Bu. Asam glutamat. Yes, betul. Ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara satu hal lagi yang banyak kemudian kita manfaatkan dari mushroom adalah kandungan glutamic acid-nya atau glutamatnya. Yang ini kemudian tadi sebagai flavor enhancer iya, kemudian bisa memberikan rasa umami. Nah, bicara tentang glutamic acid ya, kita perlu untuk mengetahui dulu nih ada perbedaan antara glutamic acid dan juga monosodium glutamat ya. Di sini kalau monosodium glutamat atau disingkat sebagai MSG itu sebenarnya berbeda dengan glutamic acid. Bedanya dari mana? Kita lihat aja dari struktur kimianya. Ya, dari struktur kimianya, kalau kita bicara tentang monosodium glutamat, ini sebenarnya mono itu one, sodium itu Na, natrium, yang sama seperti ada di NaCl garam. Ya. Dan ada glutamic acid. Ini adalah glutamic acid-nya. Jadi monosodium glutamat ini adalah secara kimiawi satu glutamic acid plus di sini ada yang ketambahan nih, yaitu ada satu natrium atau sodium yang sama aja. Ya, ini yang banyak di table salt, garam dapur. Sedangkan glutamic acid ini adalah ya bentuk natural yang ada di dalam bahan pangan. Sebenarnya glutamic acid itu memang ada di bahan pangan gitu ya. Tapi di sini memang tidak ada penambahan Na-nya. Glutamic acid sekali lagi adalah bentuk natural yang ada di bahan pangan. Monosodium glutamat ini adalah hasil dari pengolahan yang dilakukan oleh manusia gitu. Jadi monosodium glutamat ini bukan komponen yang secara natural ada di bahan pangan, tapi kemudian we make it. Kita yang membuat monosodium glutamat. Yang menjadi kadang kebimbangan nih ya. Mungkin teman-teman juga bimbang ya. Ada yang menyampaikan bahwa MSG ini kalau dikonsumsi terlalu banyak ini ya nggak sehat ya. Kemudian bisa menimbulkan berbagai penyakit. Nah, di sini yang menjadi perhatian ini bukan di glutamic acid-nya ya kalau kita kaitkan dengan kesehatan, tapi lebih ke natriumnya ya. Natrium ini sama seperti NaCl atau garam. Natrium ini memang berkontribusi terhadap beberapa kondisi kesehatan yang semakin buruk gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita bisa beralih ke yang natural ya tidak ada Na-nya, lumayan bisa kita reduksi Na-nya, maka saya kira itu juga hal yang baik, sehingga muncullah tadi salah satunya adalah pemanfaatan mushroom untuk dibuat merek Totole untuk sebagai
pemberi rasa umami, ya, karena dengan memanfaatkan glutamic acid yang alami, kita kan nggak ada Na-nya, ya, kita bisa mereduksi asupan dari Na, natrium atau sodium di dalam tubuh. Nah, di sini bicara tentang glutamic acid, ini adalah berbagai contoh dari bahan pangan yang mengandung asam glutamat. Sehingga kalau misalnya kita memanfaatkan bahan-bahan ini dijadikan masakan atau produk pangan, itu memang secara alam itu sudah muncul cita rasa umaminya. Contohnya misalnya nih, Anda tambahkan tomat deh ke masakan, ya. Tomat itu ada glutamic acid-nya. Ya, dengan menambahkan tomat, maka sebenarnya nggak perlu Anda tambahkan MSG lagi, itu umaminya sudah keluar, ya, sudah ada. Karena sekali lagi tomat itu juga sudah secara alami punya asam glutamat yang berkontribusi terhadap rasa umami. Nah, contohnya lagi adalah mushroom, ya. Kalau kita bicara tentang mushroom, mushroom yang sering banyak digunakan dijadikan chips kan yang jamur tiram ini, ya. Mengapa demikian? Karena dibandingkan dengan jamur-jamur yang lain, memang jamur tiram ini mengandung, ya, asam glutamat yang relatif lebih besar dibandingkan dengan jenis mushroom yang lainnya. Maka ya jamur tiram ini sering kita goreng nih, kita jadikan cemilan karena asam glutamatnya paling tinggi sehingga memang lebih umami, ya. Sampai sini dulu, mungkin apakah ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kita lanjut, ya. Oke. Terkait dengan flavor yang kemudian bisa diberikan dari mushroom, ya. Di sini karena sekali lagi tadi ya mengandung asam glutamat, ya jangan lupa glutamic acid atau asam glutamat ini juga merupakan protein atau asam amino. Kemudian selanjutnya di sini ada kemungkinan ya asam glutamat ini juga memiliki sinergi ya dengan flavor enhancer yang lainnya, contohnya adalah guanosin monophosphate, dan dari aroma yang dihasilkan oleh mushroom ini sebenarnya berbeda-beda ya setiap mushroomnya, tapi sebagian besar itu dikarenakan komponen octanol. Ya, jadi kalau misalnya Anda ingat-ingat sebagian besar mushroom ini memiliki aroma yang khas itu karena keberadaan dari senyawa octanol. Ya. Nah, di sini ada informasi lanjutan. Senyawa octanol ini memang paling banyak diproduksi di bagian bawah dari cap atau gills. Ya. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi per jenis dari mushroom, ya, masing-masing mushroom pun kadang memiliki aroma yang juga sangat khas. Contohnya adalah shiitake. Ya, shiitake ini aromanya, coba deh, kalau menurut Anda aroma dari jamur shiitake itu mirip seperti apa sih? Ada yang suka sama jamur shiitake? Beberapa mungkin ada yang merasa kurang nyaman dengan baunya shiitake gitu ya. Jadi sebenarnya shiitake ini ada aroma yang khas ya, yang mendominasi ini karena komponen lethionin ya. Nah, di sini memang komponen lethionin ini kalau dia jadi gini, komponen lethionin ini kalau di jamur yang masih segar ini memang intensitasnya rendah, tapi kemudian intensitas aroma dari lethionin ini akan semakin meningkat ketika ya jamur tersebut kita keringkan terlebih dahulu. Baru kemudian ketika sebelum dikonsumsi ada proses hidrasi. Gitu ya. Memang kemudian kondisinya ada beberapa cara untuk bisa mengintensifkan aroma. Salah satunya adalah dengan mengeringkan jamur tersebut sehingga sebagian besar dari airnya sudah menguap, komponen aromatiknya terkonsentrasi, ya baru kemudian di situ kita bisa mengintensifikasikan aroma yang ada. Nah, dari segi kualitas nutrisi, ya. Nah, kalau kita lihat dari komponen nutriennya sendiri sebenarnya ada proteinnya, ada lemaknya, ada karbohidratnya, bahkan ada fibernya, ya.
Dan juga sebenarnya masih ada beberapa vitamin, mineral, dan juga komponen bioaktif. Nah, kita bicara dulu terkait dengan karbohidrat, karena karbohidrat yang ada di mushroom ini juga termasuk dari golongan polisakarida yang sering kita sebut juga sebagai fiber. Ya. Kalau bicara tentang komponen karbohidrat yang ada di mushroom, ya memang karbohidrat ini adalah komponen yang paling mendominasi. Ya, di sini Anda bisa melihat 35 sampai 75%. 35 sampai 70% ya berdasarkan berat kering dari jamur ini memang tersusun dari karbohidrat. Nah, sebagian karena karbohidrat itu kan ada banyak ya, ada monosakarida, ada disakarida, ada oligosakarida, ada polisakarida, masih ingat ya? Sebagian besar dari karbohidrat yang ada di mushroom ini merupakan yang kita sebut sebagai fiber atau non digestible carbohydrate. Ya, di sini contohnya adalah adanya kitin, adanya beta-glukan, adanya mannans yang kemudian kita sering sebut juga sebagai dietary fiber. Jadi kalau misalnya Anda ingin menurunkan berat badan, ya, atau kemudian Anda ingin supaya pencernaannya lancar, maka mushroom ini merupakan juga ya, sumber pangan yang baik karena banyak dietary fiber di dalamnya. Ya. Nah, ini adalah berbagai spesies dari mushroom. Ya, ini adalah common names-nya. Anda bisa melihat di sini untuk root fiber-nya ya cukup tinggi, gitu ya. Tapi sekali lagi jangan lupa karbohidrat ini adalah komponen makronutrien yang utama, ya. Kemudian mereka juga sumber protein yang baik dan juga sumber fiber yang baik. Nah, untuk masalah penyimpanan dan juga handling-nya. Ya. Di sini, kalau misalnya dimasukkan ke dalam refrigerator, memang kemudian bisa memperlambat proses metabolisme dari mushroom, ya, atau kita bisa juga tempatkan di tempat yang tertutup sehingga bisa mencegah adanya kerusakan. Nah, beberapa orang ini memang melakukan proses pencucian sebelum pemasakan, ini bisa kalian lakukan, tapi sebaiknya cukup brief rinsing aja, ya, supaya tidak menyebabkan adanya perubahan warna atau kerusakan pada struktur dari mushroom. Kemudian yang menjadi perhatian adalah di sini, terutama di bagian bawah dari cap atau gill, ini memang sangat mudah untuk mengalami enzymatic browning. Untuk terkait dengan proses pemasakan, ya, di sini ya secara general memang untuk mengintensifkan flavor, maka kita bisa menggunakan proses slow cook with dry heat. Ya, contohnya adalah kita bisa menggunakan oven, ya dry heat. Ya. Itu kemudian kitin ini, ya ada beberapa jenis dari mushroom yang memang komponen kandungan dari kitinnya ini cukup tinggi, sehingga karena kitin ini tidak bisa larut di air, maka selama proses pemasakan, meskipun proses pemasakannya itu cukup lama nih waktunya, ini memang tidak menyebabkan struktur dari mushroom itu menjadi terlalu lembek ya, atau mushy. Ya, contohnya adalah shiitake. Tapi kemudian harus hati-hati, ada beberapa jenis mushroom yang kemudian ya komponen dari proteinnya ini cukup rendah, ada sih tapi rendah, dan kemudian banyak mengandung karbohidrat yang soluble, sehingga kalau misalnya kita masak dalam waktu yang lama, ini menjadi sangat lembek. Ini adalah proses yang biasa kita berikan kepada mushroom, ya bisa kita jadikan keripik, ya atau misalnya bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lainnya. Ini di bakery saya kira ini bisa, ya ini sudah Anda banyak temukan juga di pasaran. Oke. Itu sampai sini mungkin apakah ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Oke, ya di sini kalau misalnya dari
industri pangan sih kita biasa bisa dalam bentuk keripik atau kita masukkan ke dalam proses pengalengan ya, atau misalnya di sini ini kita gunakan brine ya, jadi larutan garam dengan konsentrasi cukup rendah ya untuk kemudian bisa memperpanjang umur simpannya. Oke, baik. Jika tidak ada lagi berarti kita lanjutkan ya. Kita sudah sampai ke berbagai jamur yang bisa dikonsumsi ya, atau edible mushroom. Kita akan masuk ke poisonous mushroom. Ya, ini gambar yang ini memang kelihatannya tampaknya kok menarik gitu ya. Tapi ini harus hati-hati. Sebagian besar dari jamur yang memiliki racun ya yang sangat fatal kalau misalnya dikonsumsi ini malah memiliki warna-warna yang cerah. Jadi harus hati-hati nanti kalau misalnya ketemu. Nah di sini ya terkait dengan gejala yang bisa timbul ketika seseorang secara tidak sengaja mengkonsumsi jamur yang ada racunnya. Ya, Anda bisa melihat di sini mulai dari ada perasaan begah ya atau kemudian sampai muntah, diare, bahkan kemudian bisa jadi menyebabkan kegagalan dari berbagai organ ya kidney, liver, bahkan sampai ada yang kasus kematian akibat konsumsi jamur liar yang ternyata beracun ya. Ini memang kondisinya ya, kematian yang disebabkan oleh jamur yang beracun karena konsumsi yang tidak sengaja itu memang cukup sedikit jumlahnya, tapi bukan berarti tidak ada gitu ya. Ini kalau misalnya sekali lagi kalau di Amerika sih sering banget nih ya orang Amerika nih belusukan ke hutan, kemudian secara sengaja mereka mengkonsumsi jamur liar yang ternyata poison dan bahkan saat itu sempat ada yang sampai meninggal. Ya, di sini oleh karena itu harus hati-hati. Beberapa poisonous mushroom pun bisa menyebabkan halusinasi. Ya, saya harapkan di sini ketika kita sudah bisa mengetahui mushroom apa saja yang memiliki racun, ya kita bisa gunakan ilmu ini secara bijak. Tidak kemudian untuk menggunakan ya poison ini untuk hal-hal yang negatif, tapi kemudian kita bisa gunakan untuk sekali lagi mendukung tercapainya keamanan pangan. Ya, ini adalah contohnya. Ya, ini warnanya kuning, ya. Kemudian ada yang kita sebut sebagai warnanya putih nih, jadi mirip kayak angel, tapi namanya ini ngeri nih, ya. Yang kuning ini namanya green death cap. Dan yang kanan ini adalah meskipun angel, the destroying angel. Ya, kenapa kemudian disebut ini? Karena mereka ini adalah contoh ya golongan dari Amanita mushroom ya, yang kemudian memang memiliki toksin. Ya, ini adalah contohnya. Sekali lagi, kalau di alam liar sih memang mereka ini biasanya yang poisonous ini memiliki warna yang cenderung mencolok. Gitu ya, jadi harus hati-hati. Ini adalah contoh dari Amanita mushroom lagi, tapi agak berbeda, gitu ya, ditemukan, Anda bisa temukan ya dengan warna yang cenderung oranye, ya. Dari namanya sendiri, ya ini sebenarnya mirip dengan toksin yang terkandung di dalamnya, baik Amanita resaria, kemudian yang green death cap atau the destroying angel. Dia toksinnya ini adalah namanya cukup mudah ya, Amanita. Toksinya adalah alfa amanitin. Ya, Anda bisa melihat di sini berbagai kondisi yang bisa disebabkan oleh konsumsi toksin alfa amanitin, ya, sampai kemudian bisa menyebabkan kematian. Ya, dan ini simptom yang mungkin muncul ini hanya kemudian perlu masa inkubasi 24 jam. Ya, jadi cukup cepat. Ketika dikonsumsi dalam waktu 24 jam sudah mulai ada gejala. Ya. Kemudian selanjutnya di sini ada jenis dari mushroom lainnya. Anda bisa melihat warnanya pun juga sangat mencolok ya. Ini warnanya cenderung coklat kekuningan. Ya. Nah di sini ini mirip kayak jamur tiram ya, tapi bukan karena proses enzymatic browning nih mereka warnanya seperti ini. Tapi ini memang bukan jamur tiram. Ini adalah yang berbeda ya. Dari warnanya, ya, di sini Anda bisa mendeteksi toksin yang ada ini adalah nephrotoxin dan juga orelanin, ya, yang simptomnya Anda bisa melihat di sini.
sekali lagi ada yang memang spektrumnya ini cukup besar, ada yang gejalanya ringan sampai kemudian gejalanya ini sangat fatal. Ya, tergantung dari seberapa banyak mengkonsumsi mushroom yang beracun ini. Ya, sekali lagi kita kalau misalnya ke alam liar, ya kalian ingin mengkonsumsi ya sumber daya alam di hutan misalnya gitu ya, atau di alam yang liar, harus hati-hati meskipun strukturnya itu mirip dengan edible mushroom yang mungkin kita ketahui, tapi tetap Anda harus cek. Contohnya adalah golongan dari Cortinarius ini. Ya, mirip kayak jamur tiram yang kayaknya kok hanya masalah warnanya mungkin ada enzymatic browning, tapi sebenarnya ini bukan jamur tiram. Ini sudah poisonous mushroom. Ya, oke. Kemudian selanjutnya di sini, wah ini kelihatannya menarik gitu ya, kecil, warnanya bagus ya, tapi kemudian ini harus hati-hati ya, ini namanya adalah Liberty Cap. Yang sebelah kanan, nah ini disebut juga sebagai golden top. Dua contoh dari mushroom ini yang kemudian bisa menyebabkan adanya halusinasi dan juga gangguan mental lainnya, ya mulai dari distorsi lokasi, ya jadi Anda misalnya nih, seseorang tidak sengaja mengkonsumsi ini, bisa jadi mereka kemudian bingung ya mengalami halusinasi dan seterusnya. Ini karena adanya dua racun ini. Ini harus hati-hati. Kalau misalnya Anda ingin melihat lebih detail lagi berbagai toksin dan juga sindrom, termasuk juga masa inkubasinya, ya seberapa lama nih sampai kemudian simptom awal ini bisa dideteksi, Anda bisa melihat di tabel 1. Nah, yang terakhir, nanti kayaknya saya kok cepet banget. Yang terakhir, ya ini saya sampaikan juga, kalau dari segi teknis, ya secara teknis tadi saya sampaikan untuk mendeteksi apakah ada racun atau tidak di tanaman tertentu, tidak hanya mushroom, sebenarnya tanaman apapun yang nampaknya bisa dikonsumsi yang ada di alam liar, ya kita bisa secara teknis ya membalurkan tanaman tersebut di area-area tubuh yang memang sensitif, ya bagian siku, ya kemudian belakang telinga ini juga bisa. Tapi kalau dari segi analisis di laboratorium, kita pun sebenarnya sudah ada alat deteksinya. Ini adalah contohnya. Alat ini ya sebenarnya di tahun 2020 ini baru di-develop ya. Jadi baik sekali akhirnya kita punya alat analisa untuk bisa mendeteksi dalam kasus ini adalah jumlah dari amatoksin, racun amatoksin ya. Atau misalnya amanitin. Dia kemudian secara umum saya sampaikan proses dari deteksinya ini menggunakan lateral flow immunoassay. Di sini ada antibodinya. Ya, kalau misalnya kita lihat dari hasilnya, garis yang atas ini adalah referensi hanya untuk kemudian mendeteksi apakah alat tersebut memang bekerja dengan baik atau enggak. Yang bawahnya ini adalah hasilnya. Ya, jika kita punya sampel, kemudian kita masukkan ke dalam alat deteksi ini, dan kemudian muncul dua garis, artinya di situ tidak ada racun amanitin, ya, atau amatoksin yang terdeteksi, jadi aman, bisa dikonsumsi. Ya. Tapi kalau misalnya yang Anda temukan adalah hasilnya yang sebelah kanan ini, hanya ada satu garis, ini artinya positif. Artinya memang di dalam sampel tersebut positif terdeteksi ada amatoksin. Ini sebelum tahun 2020, sebelum adanya alat ini memang cukup sulit untuk kemudian secara ilmiah kita bisa mendeteksi keberadaan dari racun di mushroom, tapi sekali lagi ini adalah salah satu penemuan yang semakin mempermudah lagi. Jadi ini sebenarnya kalau di Indonesia mungkin cukup jarang, ya, tapi kalau misalnya di luar negeri alat deteksi ini karena sangat easy to use, ini banyak kemudian digunakan bagi masyarakat yang tadi suka hiking atau misalnya ya suka kemah ya di gunung, di hutan, ya, sehingga kalau misalnya mereka mau mengkonsumsi mushroom yang ada di alam tersebut, ya mereka secara aman bisa mendeteksi dulu dengan ini. Jadi
tidak ada kecelakaan secara nggak sengaja kok mengkonsumsi poisonous mushroom. Oke, begitu ya. Kayaknya saya terlalu cepat nih. Oke. Ini adalah slide terakhir untuk hari ini, tapi saya terbuka untuk kita diskusi. Ya, silakan teman-teman jika ada pertanyaan atau ada hal yang didiskusikan bisa disampaikan. Permisi Bu, saya ingin bertanya Bu. Tadi kalau tidak salah mendengar ini tuh alatnya tuh untuk ini ya Bu, apa untuk mengecek amatoksin. Berarti untuk racun-racun lainnya mungkin belum bisa atau bagaimana ya Bu? Terima Ya, kasih. betul. Ya, betul sekali. Alat ini ya memang karena sistemnya ini dia menggunakan antibody, ya jadi spesifik hanya untuk racun tertentu, maka saat ini masih hanya terbatas pada amatoksin saja. Amatoksin ini memang merupakan salah satu toksin yang ada di jamur yang paling banyak menyebabkan keracunan bahkan sampai kematian. Gitu. Sehingga itu yang diprioritaskan dulu. Untuk racun-racun yang lainnya, ini memang kemudian masih belum bisa dideteksi dalam hal begini. Kalau itu sudah ada di dalam tubuh manusia, itu bisa secara medis kita cek. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana cara mendeteksi keberadaan dari racun tertentu dari bahan pangannya langsung. Nah, yang itu yang kemudian saat ini masih dalam proses, tapi yang amatoksin ini sudah rilis. Ya, jadi alatnya sudah ada. Jadi kalau misalnya kondisinya tuh kalau ada yang keracunan gitu, ya ini kan karena tadi ya kita tidak bisa mendeteksi di awal. Kalau udah dikonsumsi ada gejalanya, baru kemudian bisa kita wah ternyata kayaknya ada proses ini, ada keracunan terjadi dan seterusnya gitu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Gitu ya teman-teman. Jadi dalam kondisi seseorang yang tidak sengaja mengkonsumsi poisonous mushroom, ya di sini memang kalau secara medis ini bisa dideteksi dari darahnya, ya dari kemudian urinnya barangkali dan seterusnya. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana dari ilmu pangan ini kita bisa mendeteksi keberadaan racun tersebut langsung dari bahan pangannya. Itu yang kemudian saat ini masih terus dikembangkan. Yang lainnya, Permisi Bu, saya ingin bertanya juga. Ya, ini hanya sedikit out of curiosity aja sih. Kalau misalnya tadi kan jamur itu untuk ngetesnya, salah satu caranya kan usapkan ke kulit yang bagian ini kan sensitif ya Bu. Nah, kalau misalnya ternyata itu memang jamurnya itu beracun gitu kan, berarti ada kemungkinan iritasi gitu ya Bu. Kalau kayak gitu kayak first aid-nya tuh gimana Bu? Kalau misalnya kalau misalnya iritasi, memang ya, mungkin apakah di sini ada yang ikut Mapala? Ada yang ikut apa? Mahasiswa pencinta alam? Ada yang suka naik gunung? Nggak ada ya? Wah, saya oke. Ini saya dulu waktu SMA tuh ikut kayak begitu, naik gunung. Oke, baik. Kondisinya adalah begini. Kalau dalam itu adalah satu teknik gitu ya. Memang kalau kita di alam liar, lebih baik daripada cara mengeceknya adalah langsung dikonsumsi, itu kan bahaya. Jadi kemudian kita bisa usapkan di area-area yang sensitif gitu ya. Alerginya itu biasanya adalah ruam merah. Gitu sih. Nah, kalau misalnya hanya sedikit, maka sebenarnya ruam merah itu karena belum masuk ke dalam tubuh, maka secara sendirinya pasti akan bisa healing sendiri, sebenarnya gitu. Gitu sih. Ya, jadi sebenarnya ya itu. Jadi nggak ada masalah, nanti lama-lama dia akan healing sendiri. Gitu. Ini memang kondisinya kalau kepepet ya. Itu dulu kalau misalnya saya memang dulu sih waktu SMA ya. Ini memang sebelum ke area yang jadi gini, ada beberapa titik yang bisa kita gunakan, pergelangan tangan, sikut, ya,
Mungkin pertama pergelangan tangan dulu, terus ikut belakang telinga. Ya, ini adalah area yang sensitif. Ya, itu lebih baik daripada langsung dikonsumsi. Oke, baik Bu. Terima kasih. Oke. Yang lainnya? Oke. Sudah. Ya, baik. Ini kok kuliahnya cepet banget ya? Ya sudah, nggak apa deh. Kalau begitu, jika tidak ada pertanyaan lagi, kuliah gasi terus ya. Budaya besok tak ini deh, tak tambah materinya aja ya. Biar tak tambah materinya aja deh. Ya, nanti saya dikiranya korupsi ya. Harusnya selesai jam 4.50, ini jam 4 udah kelar. Oke deh. Besok untuk minggu depan budaya akan coba untuk selesaikan jam 4 lebih 50 menit. Ya, untuk hari ini silakan Anda bisa melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Itu selamat sore semuanya. Tetap sehat ya, tetap semangat kuliahnya. Terima kasih Bu.